Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ibadallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia dan taat kepadanya hingga yaumul akhir. Selanjutnya saya berwasiat kepada hadirin sekalian dan kepada diri pribadi khatib untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah semua perintah Allah dan jauhilah larangannya, lalu istiqomah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kali ini, jangan menjadi orang yang bangkrut. Bulan Ramadan telah berlalu. Hari-hari yang penuh rahmat, berkah dan maghfirah telah pergi meninggalkan kita semua. Bulan Ramadan yang sering kita rindukan kehadirannya telah hilang, dan kita tidak pernah tahu apakah kita akan bertemu lagi atau tidak dengan Ramadan yang akan datang. Namun tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan yang telah hadir dengan janji dari ilahi lipat gandakan pahala, menekankan pengendalian hawa nafsu, serta momen untuk memupuk amal soleh dapat dipertemukan kembali pada tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kini saatnya ataupun saat ini kita telah memasuki bulan Syawal. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan berbagai kemurahannya di bulan suci Ramadan. Karena memang dengan kodrat dan iradatnya Allah melebihkan bulan suci Ramadan di atas bulan yang lainnya, sebagaimana Allah melebihkan hari Jumat di atas hari-hari lainnya, atau melebihkan sepertiga malam terakhir di setiap malam dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Allah berkeinginan agar hamba-hambanya mau memanfaatkan kemurahan tersebut untuk amal soleh, serta menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas karunia tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian Allah mengingatkan hamba-hambanya dengan bulan Ramadan terhadap mereka yang sering lalai serta selalu sibuk dengan urusan duniawi. Hamba-hambanya yang senantiasa terlena dengan aktivitas dirinya sendiri, sementara kegiatan yang diniatkan untuk meningkatkan amal soleh dan ibadah kepada Allah ia enggan, tidak penting, ia anggap tidak penting, dilalaikan, bahkan sering dilupakan. Allah menyindir mereka dengan bulan Ramadan agar mereka sadar, dan apabila dengan sindiran Ramadan masih juga tidak sadar, berarti mereka benar-benar telah rugi karena perbuatannya sendiri. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmizi, wa raghiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfar. Dan celakalah seseorang bulan Ramadan menemuinya, kemudian keluar berpisah dengan Ramadan sebelum ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, selama bulan Ramadan dengan penuh semangat kita pupuk dan kita tambah terus pundi-pundi amal yang soleh dengan berbagai ibadah, baik ibadah wajib maupun sunnah, ibadah maqdah maupun ibadah ghairu maqdah. Maka pada bulan Syawal ini pertahankan amal ibadah yang sudah kita bina selama Ramadan tersebut, bahkan harus kita tingkatkan di bulan Syawal ini.
Menurut sebagian ulama bahwa makna Syawal adalah meningkat, naik atau pasang. Maka pada bulan Syawal ini amal kita naik dan meningkat, hasil peribadatan kita selama bulan Ramadan insyaallah. Janganlah kita seperti hamba-hamba Allah yang disindir melalui firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la takunu kallati taqaddat gharlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mewanti-wanti kita sebagai umatnya agar jangan menjadi orang yang diumpamakan Allah dengan Al-Quran, menenun dengan susah payah, memintal benang menjadi kain. Namun manakala benang tersebut sudah menjadi kain lalu diundar kembali, itulah pekerjaan yang sia-sia. Ia menjadi orang yang bangkrut, kembali ke titik nol, bahkan merugi. Kita sudah susah payah menumpuk pundi-pundi amal selama bulan Ramadan, tapi di saat amal sudah berhasil kita kumpulkan, lalu kita melakukan pelanggaran dan kemaksiatan kepada Allah, maka habislah, sirnahlah dan lenyaplah amal tersebut. Dia hanya mendapatkan kesia-siaan belaka. Nauzubillah. Perihal ini pula lah yang disindir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kamu siapakah yang dinamakan orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut ya Rasulullah, menurut kami ialah orang yang tidak punya dirham atau uang dan tidak pula punya harta benda. Rasulullah berkata atau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang datang di hari kiamat membawa pahala solat, pahala puasa dan zakat. Dia datang tapi pernah mencaci maki orang lain, menuduh, mencemarkan nama baik orang, memakan dengan tidak menurut jalan yang halal akan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain atau orang ini dan memukul orang lain, maka kepada orang tempat dia bersalah itu diberikan pula amal baiknya, dan kepada orang ini diberikan pula amal baiknya. Apabila amal baiknya telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambil kesalahan orang itu tadi lalu dilemparkan kepadanya. Sesudah itu dia dilemparkan ke neraka. Nauzubillah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, orang tersebut menjadi bangkrut karena walaupun datang dengan membawa amal seperti sholat puasa, namun menzolimi orang lain, merampas hak orang lain, maka kesalahan orang yang pernah ia zolimi ditimpakan kepadanya ataupun ditimpakan pula kepadanya, maka jadilah ia orang yang bangkrut, bahkan menjadi orang yang celaka. Kaum muslimin rahimakumullah, selama bulan Ramadan kita meningkatkan amal, maka pertahankan, jangan lagi menderai orang lain, menyakiti orang lain, jauhi prasangka, hindari saling tuduh, saling fitnah, saling caci, saling merendahkan, bersihkanlah hati dan pikiran dari perbuatan dosa. Pertahankanlah kesucian batin yang telah kita raih sewaktu beraktivitas selama bulan Ramadan yang berakhir pada hari raya Idul Fitri. Sudahkah kita terbebas dari tindakan penyakit orang lain, menyakiti orang lain? Seberapa ikhlas kita menginfakkan sebagian harta kekayaan kita untuk di luar kepentingan kita? Seberapa semangat kita beribadah dibandingkan semangat kita melakukan aktivitas dunia? Munculkanlah pertanyaan-pertanyaan tersebut sampai kita menyadari untuk bahan introspeksi ke dalam diri kita masing-masing. Kaum muslimin rahimakumullah, mengubah cara pandang bahwa kerugian yang sebenarnya bukanlah persoalan harta, melainkan amal ibadah. Amal ibadah tak bernilai apa-apa kecuali diikuti dengan amal sosial. Apalah artinya pahala menggunung apabila tidak diikuti dengan akhlak yang baik? Baiknya pemahaman agama,
seseorang dibuktikan dengan baiknya akhlak dan perilaku terhadap sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menekankan bahwa kebanyakan yang menjadikan manusia masuk surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Baiknya hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala harus dipadu dengan hubungan horizontal kepada sesama makhluknya. Keindahan Islam terlihat dari keagungan akhlak para penganutnya. Mereka yang dilembutkan hati dan perasaannya, terbuka untuk menerima Islam dan merealisasikannya dalam kehidupan nyata. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan amal ibadah dan dijauhkan dari kebangkrutan amal yang sia-sia. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa illallazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarna bil i'tihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى مكيد الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.